Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Prayoga, kelas 11 ini mempresentasikan jurnal kesehatan mengenai nabza yang berjudul Efektivitas Program P4GN terhadap pencegahan penyalahgunaan nabza, yang ditulis oleh Komariatus Solehah, diterbitkan tahun 2015 Universitas Lambung Mangkurat. Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika disebut sebagai obat-obatan anestesi. Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran karena pengaruh sistem susunan saraf pusat. Narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan hilang kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditunjukkan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya, heroin. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan sering digunakan sebagai obat-obatan alternatif, tapi sebagai pilihan yang terakhir saja. Contohnya, morfin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah bahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang yang menggunakannya akibat timbulnya ketergantungan psikis seperti golongan alkohol, nikotin, dan sebagainya. Jenis-jenis nabza antara lain yaitu heroin, morfin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, obat penenang, dan alkohol. Kasus penyalahgunaan nabza di Indonesia dari tahun ke tahun juga terus mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2008 ada sebanyak 3,3 juta dengan prevalensi 1,99%, menjadi pada tahun 2011 yaitu 4 juta dengan prevalensi 2,32%, dan diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2015 menjadi 5,1 juta dengan prevalensi 2,8. Diketahui 5,3% diantaranya adalah kalangan pelajar dan mahasiswa. Ketergantungan zat merupakan dampak dari penyalahgunaan nabza yang parah. Hal ini sering dianggap sebagai penyakit. Ketergantungan seperti ketidakmampuan untuk mengendalikan atau menghentikan pemakaian zat menimbulkan gangguan fisik yang hebat. Jika dihentikan akan berbahaya dan merugikan keluarga serta menimbulkan dampak sosial yang luas. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan nabza adalah pengetahuan, di mana dalam suatu kondisi jika seseorang itu tahu bahwa hal yang dilakukan akan berakibat buruk terhadap dirinya, maka orang tersebut kemungkinan tidak akan melakukan hal tersebut. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan cara penyuluhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa ada peningkatan pengetahuan signifikan setelah pemberian penyuluhan. Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN tahap tahun 2011 sampai 2015 dengan tujuan mengendalikan penyalahgunaan nabza. P4GN ini dilaksanakan untuk menjadikan 97,2% penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan 2,8% penduduk Indonesia secara bertahap mendapat pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penyalahgunaan nabza sangat memberikan efek yang tidak baik, di mana bisa mengakibatkan adiksi atau ketagihan yang berakibat pada ketergantungan. Hal tersebut terjadi karena sifat-sifat narkoba yang menyebabkan 1. Keinginan yang tidak tertahankan terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya. Terus yang kedua, kecenderungan untuk menambahkan takaran atau dosis dengan toleransi tubuh. Ketiga, ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan sejenisnya. Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus obat. Itu tadi yang keempat. Selanjutnya, penyalahgunaan nabza biasa didasari atas beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna nabza. Pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar. Pertama,
Sebab-sebab yang berasal dari faktor individu seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, dorongan kenikmatan, serta ingin tahu dan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Kelompok kedua berasal dari lingkungan seperti pekerjaan, ketidakharmonisan keluarga, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok. P4GN merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN tahap tahun 2011-2015. Tujuan utama program ini adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang atau menolak penyalahguna dan peredaran narkoba. Program P4GN tidak hanya bersifat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi meliputi kegiatan penegakan hukum bagi penyalahguna narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba. Penyuluhan nafza adalah semua upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia sesuai prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan nafza agar mampu menghindari dari penyalahgunaan nafza. Sasaran dari upaya ini adalah orang-orang dengan resiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak mampu dipecahkan sendiri, sehingga dalam kehidupan sering mencari pemecahan keliru seperti perilaku untuk kepuasan sementara melalui penggunaan nafza. Penyalahgunaan zat tidak saja berbahaya dan merugikan keluarga, serta menimbulkan dampak sosial yang luas, sehingga P4GN perlu dilakukan dengan berfokus pada kegiatan pencegahan sebagai upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan efektivitas penyuluhan program P4GN terhadap pencegahan penyalahgunaan nafza pada pekerja. Metodenya yaitu penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan menggunakan pendekatan cross-seksional karena data yang diperoleh melalui pengamatan tanpa adanya perlakuan dalam waktu sesaat dengan tujuan untuk membandingkan perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan P4GN dilakukan. Populasi penelitian ini pekerja bongkar muat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang berjumlah 831 orang dan dibagi menjadi 16 kelompok, di mana satu kelompok berjumlah rata-rata 50 orang. Sampel selanjutnya disebut responden pada penelitian ini adalah satu kelompok yang berjumlah 50 orang yang bekerja saat penyuluhan berlangsung dengan menggunakan totally sampling atau diambil seluruh pekerja yang bekerja saat itu. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan media penyuluhan. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penyuluhan P4GN dan variabel terikatnya adalah pengetahuan tentang program P4GN. Data primer pada penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan berupa data dari pretest dan posttest tentang pengetahuan pekerja mengenai P4GN. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data jumlah pekerja bongkar muat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan uji tes berpasangan. Uji ini digunakan untuk mengetahui efektivitas dari penyuluhan P4GN yang dilakukan sebagai upaya peningkatan pengetahuan mengenai P4GN. Hasil dan pembahasannya. Penyuluhan ini dilaksanakan di Pelabuhan Trisakti dengan jumlah karyawan pekerja bongkar muat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang diberi penyuluhan yaitu 50 orang. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan ini, maka dilakukan pretest dan posttest. Hasil dari penyuluhan didapatkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan responden. Rata-rata terjadi peningkatan pengetahuan pada responden sebanyak 30%. Peningkatan pengetahuan yang terjadi pada responden meliputi pengertian dari nafza, kandungan-kandungan yang terdapat dalam nafza, dan dampak yang terjadi jika melakukan penyalahgunaan nafza. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan ini, maka dilakukan uji statistik lebih lanjut. Hasil uji Wilcoxon dengan uji tersebut diperoleh nilai signifikansi 0,0001 P lebih besar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna
antara sebelum penyuluhan dengan sesudah dilakukan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan merupakan suatu proses komunikasi dua arah. Ada komunikator dan komunikan yang selalu berhubungan dengan suatu interaksi. Di satu pihak, komunikator berusaha mempengaruhi komunikan agar terjadi perubahan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti, serta diharapkan terjadi perubahan tindakan dan perilaku. Komunikasi dan penyuluhan sangat ditentukan oleh bentuk hubungan antara penyuluh selaku komunikator dengan sasaran yaitu remaja atau masyarakat selaku komunikan. Jika di antara kedua belah pihak terjadi penyesuaian, komunikasi akan berjalan dengan lancar. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif merupakan suatu ancaman dan permasalahan yang kompleks yang dapat menghancurkan generasi muda. Sampai saat ini, belum semua masyarakat sadar dan tahu tentang bahaya penyalahgunaan nafza. Penyalahgunaan nafza bisa mengakibatkan kecanduan dan mengakibatkan gangguan secara klinis atau fungsi sosial. Oleh karena itu, perlunya penyuluhan untuk menambah pengetahuan seputar nafza. Persoalan narkoba merupakan persoalan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen masyarakat. Bukan saja penanganan bagi penggunanya, melainkan juga perkembangan bisnis narkoba yang ada di Indonesia sudah mulai menggelisahkan. Bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum melalui BNN juga memberantas pengedar dan produsennya. Kita tidak ingin di kemudian hari negara kita dikuasai oleh kartel-kartel narkoba seperti yang terjadi di negara Amerika Latin. Narkoba seringkali disalahgunakan oleh banyak kalangan masyarakat. Ketergantungan penggunaan ini sulit untuk disembuhkan, tidak hanya karena zat nikotin yang terkandung di dalamnya, tetapi juga lingkungan yang tidak sehat dan keinginan pengguna narkoba itu sendiri. Rehabilitasi narkoba menjadi sebuah wadah untuk memberikan pertolongan agar pengguna narkoba dapat sembuh. Namun, banyak rehabilitasi narkoba di Indonesia yang belum memperhatikan lingkungan sebagai faktor penting dalam proses penyembuhan. Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah ke seluruh Indonesia. Dapat dikatakan perubahan modus dari para sindikat, di mana kasus jenis psikotropika tidak lagi diimpor, namun pengedaran lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang-orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar dirancang dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang bermunculan. Penyalahgunaan nafza sangat memberi efek tidak baik, di mana bisa mengakibatkan adiksi yang berujung pada ketergantungan. Setelah ketergantungan terjadi, maka hasad akan menggunakannya lagi tidak akan bisa tertahankan, yang berakibat menimbulkan gangguan psikologis dan ketergantungan fisik, di mana jika pemakaian nafza dihentikan akan menimbulkan perasaan gelisah, cemas, depresi, dan lain-lain. Pengetahuan merupakan faktor penyalahgunaan nafza, di mana pengetahuan akan mempengaruhi tindakan apa yang akan diambil. Dalam penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba yang masih kurang selama ini juga disebabkan adanya keterbatasan tenaga penyuluh dan sumber-sumber pendukung lainnya, berupa sarana dan prasarana seperti ketersediaan buku-buku tentang bahaya narkoba maupun video-video tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, serta media elektronik lainnya. Sehingga berdampak dari kurang optimalnya pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pengetahuan merupakan aspek kognitif yang diidentifikasi berperan penting dalam penyalahgunaan nafza. Adalah rendahnya pengetahuan tentang nafza. Strategi prevensi penyalahgunaan nafza dilakukan dengan pendekatan kognitif behavioral, yaitu dengan memberikan program yang berisi pengetahuan tentang nafza, serta mengajarkan dan melatih keterampilan sosial yang berhubungan dengan kemampuan untuk menolak bujukan penyalahgunaan nafza. Adapun pengetahuan harus dimiliki seseorang untuk menghindari penyalahgunaan nafza adalah tingkat ketepatan subjek merespon informasi yang membahas pengertian tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, penyalahgunaan nafza, bahaya penyalahgunaan nafza, cara-cara penyebaran dan penghindaran penyalahgunaan nafza. Dapat dengan pengetahuan tentang nafza
cukup, masyarakat dapat berargumentasi untuk dapat menghindari diri dari penyalahguna nafza. Program P4GN di bidang pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah kerja dengan fungsi pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan, pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan, dan pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan dengan arah kegiatan yaitu meningkatkan layanan informasi program P4GN tentang bidang pencegahan kepada masyarakat dengan melakukan tugas seperti wahana diseminasi, sosialisasi, dan pembentukan kader. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang nafza. Hal ini terlihat dari hasil post-test yang diberikan sangat baik dibandingkan dengan pre-test. Selain itu juga dikarenakan tidak efektifnya program pemantauan resep obat serta kurangnya dana program monitoring NASPER dan pendekatan reaktif oleh lembaga. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guy Faudan bahwa untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Meksiko, maka dilakukan melalui program Saya Ingin Saya Bisa dengan dukungan Mentor Foundation untuk melakukan penyuluhan, komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah kalangan baik anak-anak, guru, dan orang tua untuk menolak penggunaan narkoba. Interferensi integral melalui jaringan dukungan dari sekolah, rumah, dan masyarakat tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan dan sarannya yaitu berdasarkan hasil penelitian menggunakan glukoson dengan nilai 159, signifikansi 0,0001, P lebih besar dari 0,05, terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum penyuluhan dengan sesudah dilakukan penyuluhan. Program penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba harus dilakukan lagi supaya pengetahuan tentang nafza lebih banyak dan mengetahui dari adanya penyalahgunaan nafza, karena pengetahuan tentang penyalahgunaan nafza menjadi faktor tingginya angka penyalahgunaan nafza di Indonesia. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.